Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu, para jamaah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sholat Jumat. Sholat Jumat itu tidak sah jika dilakukan tidak berjamaah. Sholat Jumat itu harus didahului dengan 2 khutbah. Sholat Jumat itu pesertanya juga harus banyak. Standar banyak ini barangkali ada perbedaan di antara para ulama. Ada yang menyatakan banyak itu 3, tapi yang dipakai di kita, di Indonesia terutama, sholat Jumat itu banyaknya 40 orang. Kurang dari 40 orang itu namanya tidak sholat Jumat. Ya, sholat zuhur jadinya. Kita juga sudah bahas pertemuan sebelumnya bagaimana jika ada orang masbuk sholat Jumat. Bagaimana jika ada yang masbuk ketika sholat Jumat. Dapat 1 rakaat, kalau dapat dia 1 rakaat, maka dia cukup tambah 1 rakaat. Namun ketika dia masuk masjid, imam sudah selesai ruku rakaat kedua, atau dia ikut sholat bersama imam ketika imam sudah tahiyat akhir, maka sebenarnya yang dia lakukan adalah sholat zuhur, sehingga dia tambahkan 4 rakaat. Nah, pada malam hari ini kita tuntaskan pembahasan tentang ibadah di hari Jumat. Kita tuntaskan pembahasan tentang ibadah di hari Jumat selain daripada sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu kaitannya ya tentu dengan muslim, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, tidak sedang dalam kondisi safar. Tapi hari Jumat itu sendiri sebenarnya adalah hari besar bagi kita, seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Maka ada sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat, ada pula sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hari Jumat. Walaupun bapak, walaupun ibu-ibu barangkali tidak ikut sholat Jumat, ada juga sunnah-sunnah yang bisa dilakukan di hari Jumat tersebut. Nanti insya Allah kita tuntaskan pada malam hari ini. Yang pertama, adab-adab di hari Jumat, sunnah-sunnah di hari Jumat. Apa yang kita lakukan di hari Jumat adalah mandi. Mandi dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum ilal jumu'ati falyaghtasil." Dan ini mu'tamad mazhab Syafi'i ya, mu'tamad mazhab Syafi'i. Mandi Jumat itu disunahkan bagi orang yang hendak hadir salat Jumat. Mandi hari Jumat itu disunahkan untuk orang yang hadir melaksanakan sholat Jumat. Maksudnya apa? Wih.
Kalau misalkan kita tidak mau ikut sholat Jumat, maka mandinya itu mandi biasa saja. Tapi kalau sholat Jumat, maka disunahkan mandi. Tujuannya apa? Supaya tidak mengganggu orang sebelah. Nabi SAW katakan, la darara wa la dirar. Tidak boleh memberi mudarat dan tidak boleh saling memberi mudarat. Tidak boleh memberi mudarat. Nabi SAW juga katakan, ittaqul la'anin. Waspadalah terhadap orang yang mendoakan keburukan. Kenapa orang mendoakan keburukan pada kita? Karena hal-hal yang kita lakukan, karena tindakan kita yang membuat orang sekitar kita tidak suka. Dan ini luas pembahasannya ya, ittaqul la'anin ini. Menghindari perbuatan-perbuatan yang mengundang doa buruk kepada kita. Dalam konteks sholat Jumat berarti jangan sampai kita mengganggu orang di sebelah kita dengan aroma terutama. Wih, hanya saja. Mangga dua orang jobaun ndak boleh. Ya, makanya sebelum sholat itu disunahkan siwak. Mangga dua orang di suaro. Ndak lo boleh. Ya, ittaqul la'anin. Waspada orang mendoakan keburukan. Ini luas. Kalau dalam konteks sholat Jumat berarti ke masjid, berarti kita jangan sampai mengganggu orang sekitar kita dengan aroma kita. Kalau dalam konteks sosial banyak lagi nih, ittaqul la'anin. Nah, boleh pakai knalpot kare-kare Honda itu contoh tuh yo. Ibu ya, kalau ibu-ibu di kampung, bapak-bapak di kampung, nah, perhatikan ayam peliharaan kita jangan sampai di teras orang sebelah. Perlu lihat. Perbuatan kita yang membuat orang lain tidak nyaman, kita tidak sadar. Kita berbuat dosa pada orang dan kita tidak tahu nanti minta maafnya kepada siapa. Kalau dalam konteks buang air, maka kita katakan ittaqul la'anin ini terapannya adalah jangan buang air di tempat orang berjalan, jangan buang air di tempat orang duduk-duduk dan seterusnya. Ya, mengundang doa buruk. Nah, mandi kalau berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, nah, maka itu dia. Falyaghtasil, dan ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah karena di dalam hadis lain riwayat Imam Tirmizi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdal. Siapa yang berwudu di hari Jumat maka itu sudah bagus dan sudah cukup. Tapi siapa yang mandi di hari Jumat maka itu lebih baik. Wudu di hari Jumat bagus, cukup. Mandi di hari Jumat maka itu lebih baik. Hadis ini juga dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa perempuan juga disunahkan mandi di hari Jumat walaupun tidak akan hadir sholat Jumat. Ustadz, kenapa seolah-olah mandi Jumat ini sunnah? Ya, kita kan di Indonesia ini mandi setiap hari. Bahkan mandi 2 kali puluh sehari. Kita mandi setiap hari atau bahkan 2 kali sehari karena kita tinggal di negeri tropis, daerah hangi. Tapi kalau orang-orang di Arab itu, bapak-bapak ibu-ibu, musimnya 4 sampai secara umum ya. Secara umum 2, musim panas cek, musim dingin cek, dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Ya, perjalanan dagang orang-orang Quraisy itu dilakukan musim dingin dan juga musim panas. 2. Kalau bapak ibu berangkat umrah bulan November, bulan Desember, ada dingin tuh di Makkah. Kalau dingin tuh malah mandi. Pas libur boleh mandi. Iya benar. Sabun air. Ya kalau ambo kan kampung di Aceh di Bukit Tinggi, kalau libur agak malih dia mandi itu. Ya, itulah. Balik tuh. Ya, kalau dingin asal orang tak tagaduh yo, asal orang tak tagaduh. Samo jo baun mului segala macam.
Kalau suhu lebih dingin, suhu 9, itu yo malih mandi. Jangankan mandi, kalau di Mesir dulu musim dingin kok Bapak Ibu, kalau makan wak kok malih makan di tangan. Kenapa malas makan pakai tangan? Kapan cuci tangan itu malih makan jualnya, sendok makan supaya tidak dingin. Kalau piket masak, kita baru mah itu kadang-kadang aduh piketnya ya enggak. Kalau bagian piket masak itu terasa mana sesu. Ya harus berurusan dengan air, mencuci piringnya lebih kok, mencuci alat-alat dapur. Ya dingin. Jadi jadinya itu makanya orang-orang kok aduh masonyo acok mandi, aduh masonyo jarang mandi di musim dingin. Kalau ingin mandi pilih hari Jumat. Pilih hari Jumat. Itu kalau awak. Aduh orang kok level-level sering mandinya kok tergantung suku pula. Pernah kawan dulu di Mesir iktikaf di sebuah masjid. Jadi di Mesir ini banyak pelajar-pelajar luar negeri, ada dari Eropa, ada dari Afrika, ada dari Mesir sendiri. Kalau orang Eropa itu kan pemalih pula mandi, cebok saja enggak bersih deh, pakai tisu orang-orang. Yo, pakai tisunya cebok, enggak bersih lah. Padahal iya do. Orang-orang Eropa. Kalau orang-orang Afrika, ayo bentuk itu pula pemalih mandi. Mungkin di situ air payah enak. Air berharga. Kalau di awak kan air aku melimpah-limpah. Jadi ketika i'tikaf, aku Ustaz Yahya aku kepala 5 Jurai Sungai Tua kini. Kecik beliau ketika i'tikaf setiap antri mandi selalu ada orang Indonesia yang mandi, yang antri mandi. Marahlah salah satu kawan beliau orang Afrika. Kalian ini orang Indonesia baku ado saja di tempat antri mandi tarui kok. Setiap hari kalian mandi. Takajuknya celik orang Indonesia. Setiap hari kalian mandi. Kecik Ustaz Yahya ke indah kami mandi 2 kali sehari. Tambah berang. 2 kali sehari kami mandi. Ya. Mandi sekali sehari saja lah takajuk orang. Tiap hari nak kalian mandi kok. Ya orang ke Makkah mandi pula, orang ke Makkah WC. Tiap hari kalian mandi. Enggak, 2 kali mandi sehari. Lebih acuk lo mandi. Ya, alhamdulillah kita Indonesia bapak lu badan setiap mandi cik. Yuk, jangan salah. Ya, baru awak istilahnya connect dengan hadis ini. Kenapa? Mandi Jumat, kok tak hari Jumat, kok hari Kamis, kok hari Sabtu kan mandi juga tiap hari. Kenapa Nabi sebutkan hari Jumat secara khusus? Karena ada masa-masanya Bapak Ibu musim dingin. Ketika musim dingin orang tidak banyak mandi mungkin sekali 3 hari, mungkin sekali 2 hari. Dalam kondisi seperti itu bagaimana? Pilihlah hari mandi itu hari Jumat. Wudu jadi mandi itu lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, membersihkan badan. Disunahkan membersihkan badan dari kotoran-kotoran, dari aroma-aroma yang buruk, memakai minyak, memakai parfum. Disunahkan ini. Terutama untuk orang yang akan hadir untuk melaksanakan sholat Jumat. Kata Nabi SAW, la yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina itsnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa bainal jumu'atil ukhra. Tidaklah seseorang laki-laki mandi di hari Jumat kemudian dia bersuci, bersih-bersih sebisa-bisanya, kemudian memakai minyak. Lagi ya minyak dijanggui. Dia berjanggui. Iya. Duduk lelelo, mungkin terlalu. Ya. Pakai minyak rambut. Janggui, kalau berjanggui panjang aja perlu minyak. Boleh rancak bantuannya berkilik. Ya. Apalagi au yamassu min tib, pakai pula harum-haruman. Mandi bersih-bersih, pakai minyak, pakai harum-haruman, sege-sege, keluar dari rumah
Dan selama dia keluar dari rumah tadi, dia tidak yufarriq bainatnaini, tidak mengadu domba orang berdua supaya bercakap, tidak mengadu domba orang. Kemudian sholat, dia melaksanakan sholat Jumat dan diam dia ketika imam sedang berkhutbah. Illa ghufiralahu, kecuali diampuni baginya antara satu Jumat dengan Jumat yang lain. Itu sunnah-sunnah di hari Jumat. Di dalam hadis ini juga ada kesan. Apa kesannya? Sebaiknya khatib Jumat dan imam itu orangnya sama. Sebaiknya khatib Jumat dan imam Jumat orangnya sama. Kenapa itu? Karena kata Nabi SAW, idza takallamal imam, ketika imam menyampaikan pembicaraan, maksud pembicaraan imam itu apa? Khutbah. Berarti yang berkhutbah siapa? Imam. Bolehkah khatib dan imam berbeda? Boleh juga. Wih, boleh. Dah 3 kali. Kau boleh tahu? Rotan Ustaz lain dalam tas. Dua lelo. Jarak-jarak sedikit, jarak-jarak. Bagi jarak. Geser. Tengah pasti. Tarik. Geser sedikit. Boleh kawan meranggang. Kamu kocek kanan ganteng. Ya. Kocek. Ya. Enggak ganteng dah. Ini yang ganteng saudara. Ya udah itu. Ya paralu yo. Bakok jauhan lah. Enggak baik. Sampai mana kok? Imam dan khatib kalau bisa orangnya sama. Kalau dikaji sunnah bapak-bapak ibu, imam khatib orangnya sama. Imam dan khatib orangnya sama dengan orang yang memerintah daerah itu. Berarti daerah Payakumbuh ini siapa yang jadi imam? Wali kota, ya. Wali kota jadi imam, wali kota jadi khatib, Pak RW, Pak RT jadi khatib. Itu makanya kata Imam Mawardi, syarat untuk menjadi pemimpin itu apa? Mujtahid. Maksud mujtahid itu apa? Ahli ilmu. Harus berilmu. Orang-orang kini ingin memisahkan antara politik dengan agama. Tidak bisa. Syarat pengetahuan ilmu agama itu penting. Kalau pemimpin tidak tahu ilmu agama, kacau. Banyak nanti keputusan-keputusan diambil tapi bertentangan dengan agama atau menghalangi praktik agama. Bisa jadi. Ya, praktik agama hilang jadinya. Diadakan event misalkan, event ini nanti boleh jadi mengganggu jam sholat. Tapi kalau pemimpin itu tahu dia dengan agama, bisa dia mengakali bagaimana caranya event tetap jalan, akan tetapi kewajiban sholat tidak tertinggalkan. Ini contoh, sama dengan masalah mimbar kemarin ya. Sama dengan mimbar kemarin. Idealnya mimbar itu memang naiknya dari depan. Tapi kalau bentuknya podium seperti ini, tidak masalah juga. Ya, karena yang menjadi intinya adalah tempat agak tinggi sehingga orang bisa menyaksikan khatib. Kalau sholat juga seperti itu. Yang penting ada khatib, yang penting ada imam. Orangnya berbeda boleh. Afdalnya apa? Afdalnya imam dia, khatib dia. Kemudian apa lagi? Pemimpin juga dia. Itu. Ini mah agak rumit. Kalau di Indonesia susah. Kalau di Arab, Bapak Ibu, Arab Saudi, termasuk Mesir juga, masjid-masjid itu berada di bawah Kementerian Wakaf. Kementerian Wakaf itu padanannya kalau di Indonesia sama dengan Kementerian Agama. Masjid itu di bawah Kementerian Agama. Bukan sekedar didata oleh Kementerian Agama, tapi imam digaji oleh Kementerian, khatib digaji oleh Kementerian, kajian-kajian di masjid digaji oleh Kementerian. Itu kalau di Arab. Kalau di sini dibuat seperti itu bagus atau tidak bagus? Pasti pro kontra orang. Kenapa? Sedangkan ustaz-ustaz misalkan dake di penguasa langsung dikecen kuantek pemerintah aja. Ya. Biko kalau lah pemerintah dan menggaji biko ceramah ustaz atau khutbah ustaz nanti tendensius.
nanti khutbah diatur oleh pemerintah. Kan banyak kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu. Tapi di sisi lain ketika awak cari ustad-ustad, yo imam masjid ataupun muazin itu duitnya malarai, awak menyalahkan siapa? Salahkan perlu pemerintah. Ketika pemerintah bahagia bantuan, itu dua perlu nanti kau antek-antek pemerintah lu ustad. Susah kalau di Indonesia. Setiap keputusan ada positif ada negatif. Dan memang di dunia internasional netizen Indonesia aku terkenal netizen paling cerewet kalau di medsos rumit. Tapi itu idealnya ya. Kalau di awak tak ada nan ideal tak pakai celah aja banyak deh. Ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Nan dapat dipakai, kalau nan tak dapat diusahakan sebisanya. Selanjutnya lubsu ahsanif thiyabi. Memakai pakaian yang terbaik. Apa pakaian terbaik? Nah, pakaian terbaik, ayo. Tadi hadisnya mirip, tapi yang ini riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW tambahkan summa labisa ahsana thiyabihi. Setelah mandi dia di hari Jumat, maka disunahkan memakai pakaian terbaik. Nah, pakaian terbaik itu apa? Di dalam hadis lain, riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW katakan, ilbasu min thiyabikumul bayad. Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum. Sesungguhnya pakaian putih itu di antara pakaian kalian yang terbaik. Wa kafinu fiha mautakum. Dan kafankanlah orang mati di antara kalian dengan kain putih. Putih ya pakai. Jambu lah hijau putihnya kau hari Jumat. Jangan lu ustaz hitam baju ustaz. Baju putihnya kau. Ya, Ustaz Imam cakap cerita lo jambu. Ampi yang mau pakai baju hitam tadi. Ustaz Habib lah hitam lo baju. Adoyo putihnya saja. Ya. Disunahkan pakai baju warna putih. Tapi kalau hadis yang di awal, Nabi SAW katakan apa? La bisa ahsana thiyabihi. Baju terbaik berarti berdasarkan hadis yang tadi tidak harus putih. Hadis yang tadi tidak harus putih. Kalau di kampung-kampung Lambo Cali, ada bapak setiap Jumat bajunya batik itu ke itu saja tadi. Ambo tahunya orang ndak kayu doh Pak. Ya, orang susah ekonominya. Setiap hari Jumat dia pakai baju batik. Hari-hari biasa baju ke sawah saja, baju buruh. Tapi pas hari Jumat memang baju terbaik dia pakai. Masuk itu Ustaz, masuk. Walaupun tidak berwarna putih, walaupun itu kain batik, walaupun itu baju batik. Kenapa? Karena inti dari pakaian tadi adalah bukan cuma warnanya, tapi kita menghargai ini hari. Hari ini kita pakai pakaian kita yang terbaik. Kalau pakaian terbaik itu ternyata berwarna putih, bagus. Kalau ternyata tidak masalah. Kenapa pakaian putih itu terbaik? Baju putih itu terbaik. Sebab biasanya orang-orang dulu kan, kalau orang Arab lah, kan tidak ada baju batik, tidak ada baju ukir-ukir gambar sablon bordir segala macam. Tidak ada ukir-ukiran. Baju kalau misalkan baju putih itu tanda baju baru. Baju putih, tanda bajunya baju baru. Kalau sudah mulai pudar, sudah mulai menguning, dicelup. Kalau Jawa di one text, ya, dicelup kain itu. Jadi kalau misalkan kainnya warnanya coklat, kainnya warnanya hitam, pokoknya warnanya tidak warna putih, itu tanda awalnya itu juga baju warna putih. Tapi karena sudah mulai lusuh, dicelup dengan warna lain. Nah, jadi kalau orang ingin menunjukkan bahwasanya inilah baju terbaik, baju dahulu ya bajunya warna putih. Sama aja tilakuang ibu-ibu. Ketika ibu-ibu SD ada orang tilakuang babungo-bungo. Putih ya sedonya, ya enggak? Kini macam-macam warna-warni, itu contoh. Masuk Ustaz, masuk. Sebab apa tadi? Yang terbaik. Yang terbaik. Yang tersinggung lah ibu tilakuang ibu babungo-bungo. Ya, tilakuang ambo hitam, tilakuang ambo putih. Kan warna-warna kan enggak warna partai deh, yo. Ada ya. Warna itu warna terbaik saja. Kalau ulah politik kok banyak warna orang. Baju terbaik putih ya jadi. Bisa rancaknya digabungkan dua hadis kok. Pakailah pakaian putih kalau bisa.
Selanjutnya disunnahkan juga dari Al-Bazar ya, disunnahkan juga memotong kuku dan merapikan rambut. Memotong kuku, merapikan rambut juga disunnahkan. Karena Nabi SAW memotong kuku dan juga memotong kumis di hari Jumat. Ya, tong sumui hari Jumat, potong kuku di hari Jumat. Janggui janggot dirapikan dia minyak. Ustaz, berarti berjanggut itu sunnah? Memang berjenggot itu sunnah. Sunnah berjenggot. Kalau bisa berjenggot, berjenggotlah. Ya. Berdosa kalau tidak berjenggot? Tidak berjenggot, tidak berdosa. Ya, namanya hukumnya sunnah. Kalau bisa berjenggot, berjenggot. Sunnah, lakukan sebisanya. Lakukan sebisanya. Jangan dicemeh pula orang berjanggui. Orang kau berjanggui, talampau sampai nak kau memahami agama. Nabi kan dahulu menyuruh bajanggui kok. Hanya ada dua pak ya orang-orang ekstrim kini. Yang pertama orang anti jo sunnah, dan kedua orang mewajibkan sunnah. Dua orang ini bahaya. Yang satu mewajibkan sunnah. Kalau nampak orang tidak melakukan perbuatan sunnah, berang. Maka nak bajanggui, lain Muslim tidak bajanggui kok. Nabi wak bajanggui, maka nak bajanggui. Kau bahaya. Kau nak boleh. Nanti lain terlampau menganggap enteng kan apa dosa ni tu. Sunnah kan apa dosa, tak salah tu. Itu terlampau tu. Kalau dia tidak lakukan sunnah sebisanya. Ada orang nampak oleh kita tidak bisa melaksanakan sunnah. Ya segitu. Pula barangkali kemampuannya. Ada orang menjalankan sunnah. Jadi cemeh pula. Tak boleh. Dua-dua ini sama-sama toksik kalau bahasa orang kini ya. Racun. Racun. Ada kawan-kawan ambo banyak janggui panjang. Tapi kalau mencari janggui ambo nak panjangnya biasa saja. Ya. Awak pun mencari kawan-kawan kalau jangguinya panjang tidak masalah, bagus. Berarti mereka ingin meniru Rasulullah SAW secara plek ketip plek benar-benar seperti jenggot Nabi. Jangguit Nabi panjangnya sekitar seganggam. Berapa senti? 8, 10. Ya, mungkin sekitar 10 senti. Itu jenggot Rasulullah SAW. Ya, dirapikan. Ya, cilainan bajanggui, tentu dirapikan juga agar bagus. Salah satunya itu tadi minyak. Dan minyak minyak narancak ya. Minyak mani dan minyak baki maco. Selanjutnya disunahkan at-tabkir ilal masjid. Bagi yang akan melaksanakan sholat Jumat disunahkan untuk bersegera menuju masjid. Kenapa? Karena ada 5 waktu afdal. Ada 5 waktu afdal. Yang pertama as-sa'atul ula. As-sa'atul ula, orang yang berangkat ke masjid pada jam yang pertama, maka seolah-olah dia berkurban 1 unta, badanatan. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, berangkat pada saat yang kedua, seolah-olah dia berkorban 1 sapi. Pada saat yang ketiga, berkorban 1 kambing yang besar. Kalau datang dia pada saat yang keempat, berkorban 1 ayam. Pada saat yang kelima, berkorban 1 telur. Muka suiknya. Sepidol nak doang mau jalihkan saja ya. Di masa Nabi, konsep jam sudah ada. Orang-orang dahulu memakai jam matahari. Konsep jam sudah ada. Masalahnya, di daerah subtropis, kalau di musim panas, siang itu 14 jam. Kalau di musim dingin, siang itu kebalikannya. Cuma 10 jam. Kalau dahulu di Mesir, bulan puasa, ambo kebetulan dapat musim dingin. Musim angin puasa, bulan Agustus gitu. Ya, bulan Agustus. Kini bulan puasa, bulan apa? Maret. Ya, dulu Agustus. Agustus bulan puasa musim panas. Sehingga siang itu lama. Sahur kita jam 3 tuh. Subuh jam sampai. Subuh jam sampai, babuko jam 7:30. Ya, kalau di situ babuko jam 6:30. Di situ kan bala biasa jam. Ya, panjang subuhnya lebih cepat 1 jam, maghribnya lebih lambat pula 1 jam. Ketika musim dingin sebaliknya. Ya, kalau di awak jago jam 6:30 itu terlambat atau lah capek. Terlambat. Kalau musim dingin di Mesir jam 6:30 jago, musim dingin masih kalah mari. Ya, musim dinginnya lebih lambat.
Pagi lebih lambat, jam 5:30 sudah masuk maghrib. Jam 5:15 sudah masuk maghrib. Itu musim dingin. Sehingga jam ketika itu Bapak Ibu tidak seakurat sekarang. Karena pakai jam matahari. Berarti kan kalau jamnya di musim panas, 1 jam itu boleh jadi 65 menit, boleh jadi 70 menit. Tapi kalau di musim dingin, 1 jam siang hari itu boleh jadi cuma 55 menit. Boleh jadi cuma 50 menit. Tapi konsep jam sudah dikenal. Makanya jam itu bahasa Arabnya apa? Sa'atun. Nah, Nabi SAW katakan tadi bukan urutan siapa yang duluan masuk masjid, Bapak Ibu. Tapi jam kapan dia datang ke masjid. Maka sebelum masuk waktu zuhur, kita bagi menjadi 5 jam. Ya, contoh zuhur kini jam 2:27 ya. Jam 12:27. 1 jam sebelum waktu zuhur masuk, itu namanya saat yang terakhir, saat yang kelima. Seolah-olah dia berkorban 1 ayam. Kalau 2 jam sebelum itu namanya saat yang keempat. Seolah-olah dia berkorban 1 ayam. 3 jam sebelum itu saat yang ketiga. Maka seolah-olah dia berkorban 1 kambing. Saat yang keempat, seolah-olah berkorban 1 sapi. Saat yang kelima, seolah-olah dia berkorban 1 unta. Istilahnya Pak, 5 jam sebelum waktu Jumat masuk awak tiba. Kalau Jumat masuk jam 12:27, berarti kita ke masjid jam 7:30. Seolah-olah berkorban 1 ekor unta. Kalau ke masjid jam 7:30, seolah-olah 1 ekor unta. Itu mangga di masjid, Ustaz? Iya, banyak kegiatan di masjid. Kalau dahulu di kampung-kampung, di kampung saya lah, sebelum Jumat pengajian ibu-ibu. Ya, sebelum Jumat pengajian ibu-ibu. Di kampung saya, kampung Ambo ya. Jadi khatib itu langsung ngaji. Jadi khatib itu langsung ngaji. Khatib mengaji sebelum Jumat, ibu-ibu pulang baru apa-apa lah. Kalau di kampung Ambo dulu. Kampung Ambo di Tilatang Kamang. Ya. Kedua di Siko lain lo serupa itu, ndak ada masjid yang serupa itu. Jadi khatib ko dua kerajonya ceramah yo, khutbah yo lo. Dan bagus itu. Ya istilahnya ibu-ibu kan, ya, kalau ibu-ibu di kampung sekali-sekali datang Ustaz kemari ngaji lo lah untuk kami, untuk ibu-ibu. Ini wallahu alam, entah masih ada kegiatan bentuk itu tidak. Ambo dek jarang hari Jumat kate, hari akad kate libur, hari Jumat wak kerajo. Ya, itu maksudnya 5 saat dibagi 5 jam sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Kalau orang baru masuk masjid ketika khatib lah naik mimbar, itu tidak ada pahala. Ya Pak, masuk masjid ketika khatib sudah naik mimbar tidak dapat pahala, tapi sholat Jumatnya sah. Sholat Jumatnya sah, tapi pahala tidak dapat. Makanya ini penting, datang ke masjid segera. Kalau sudah masuk masjid ngapain? Idza jaa ahadukum yaumal jum'ah wal imamu yakhutub. Walaupun imam sudah khutbah, andai orang datang ke masjid terlambat, imam sudah naik mimbar, apa yang dia lakukan? Maka hendaklah dia raka'ataini, salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Wal yatajawwaz fihima, dan jangan panjang-panjang. Nyola jalih talambe masuk ke dalam masjid, imam sedang khatib sedang khutbah. Imam sedang khutbah ya. Imam jo khatib cik orang. Khatib sedang berkhutbah, nyoba masuk ke masjid. Keciknya takana jo hadis. Sebelum duduk salat tahiyatul masjid dulu. Tu baca caranya. Dibacanya ayat panjang tak boleh. Tu dibaca. Kalau ibu bapak salat pendek, ayat terbaik yang dibaca apa? Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Al-Kafirun ini umpama 1/4 Al-Quran, sedangkan Al-Ikhlas umpama 1/3 Al-Quran. Makanya zikir-zikir pagi biasanya Bapak Ibu kalau ada membaca surah Al-Ikhlas kau enggak sekali dibaca, tapi 3. Ya, seumpama kita mengkhatamkan Al-Quran kita baca 3 kali. Salat yang diperbolehkan ketika khatib sudah naik mimbar itu cuma salat tahiyatul masjid, salat lain tidak boleh. Nah, kalau kita masuk masjid, orang sedang azan, kita masuk masjid Pak, orang sedang azan, mana yang lebih afdal? Tunggu muazin selesai baru sholat atau langsung sholat? Kenapa tunggu muazin Ustaz?
Ya karena barangkali Bapak ini ingin menjawab azan. Tagaknya dulu, ya enggak? Tagaknya dulu didengarkannya muazin azan. Mana yang lebih afdal? Afdalnya kalau masuk langsung sholat. Kenapa? Karena mendengar azan dan menjawab azan hukumnya sunnah, sedangkan mendengar khatib hukumnya wajib. Ya, lebih afdal mendengar khatib daripada mendengar azan. Maka kalau terlambat masuk masjid, ketika orang sedang azan kita masuk dalam masjid, langsung sholat. Sehingga muazin selesai azan, kita selesai sholat, fokus dengarkan wasiat takwa dari khatib. Tapi yang afdal tentu capek, jangan sampai naik puluh khatib ke mimbar baru masuk ke musaji. Kanak-kanak, ibu, anak-anak di rumah, di masjid manapun sekarang krisis anak-anak sekolah, tidak ada yang sholat Jumat. Krisis. Jangan salah, tidak tahu mungkin samulanya jamaahnya nolong masak ada pula. Ya. Kanak-kanak anak sholat Jumat. Selanjutnya al-insat lil khutbatain, diam saat khutbah. Orang yang ribut saat khutbah maka tidak dapat pahala, tapi Jumatnya tetap sah. Kata Nabi, idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit, kalau kamu katakan pada saudara kamu di hari Jumat, pada kawan kamu di hari Jumat, "Woi, diam." Enggak, Ustaz baca hadis. Wal imamu yaktub, ketika imam sedang berkhutbah, faqad lagauta, maka telah sia-sia, hilang jadinya pahala. Syukur rasanya banyak mah hilangnya. Lah cabut saja nak. Terus, kini Jumat sunnahnya, sunnah Jumat secara umum. Apalagi sunnah-sunnah Jumat secara umum? Yang pertama membaca surat Al-Kahfi. Konan membuat orang bercakap di Jumat. Aduh lo bercakap gara-gara surat Al-Kahfi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'ataini. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah menerangi dia dengan cahaya antara dua Jumat. Baca surat Al-Kahfi kapan? Hari Jumat. Apakah ini bertentangan dengan surat Yasin? Tidak bertentangan. Hadis tentang surat Yasin juga ada, tapi hadis pembacaan surat Yasin itu malam Jumat. Hadis membaca surat Yasin itu dilakukan malam Jumat, sedangkan hadis tentang surat Al-Kahfi dilakukan hari Jumat. Hari Jumat. Jadi jangan diadu-adu sore kok Pak. Enak adu pula orang. Dari mana kita tahu ini orang satu kelompok dengan kita? Coba tanya, malam Jumat dia baca Yasin atau Al-Kahfi? Kalau baca Al-Kahfi baru awak sakajian. Kalau tidak beda kajian awak. Aduh, belum serupa itu. Kok Yasin dibacanya malam Jumat, kok Al-Kahfi dibacanya malam Jumat, kok An-Nur dibacanya malam Jumat, Al-Ikhlas dibacanya malam Jumat. Biarlah. Kok majalah Bobo ibu baca malam Jumat, boleh? Majalah Bobo boleh baca malam Jumat? Boleh ya. Ya mana boleh? Majalah Hidayah boleh baca malam Jumat? Ya boleh aja, enggak masalah. Kalau enggak baca apa-apa, nah ayo itulah. Itu nan sunnah tu ya. Jangan jadikan ini alasan untuk bertikai. Ada tuh dibuat orang meme, Pak. Ini susahnya menikah dengan orang beda manhaj. Saya baca Kahfi malam Jumat, dia baca Yasin. Ada orang cik. Ya, kalau bisa ngomong surat Yasin dengan surat Al-Kahfi ditungguannya pada adu-adu kami kok sama-sama Al-Qur'an. Ayo baca dua-duanya. Itu Bu. Kalau bisa dua mangga cik. Idza amkanal jam'u batalat tarjih. Saya dua-duanya lakukan dua-duanya. Malam Jumat baca Yasin, pagi Jumat baca Kahfi, enggak salah. Lanjut. Yang kedua, disunahkan juga untuk memperbanyak doa pada siang dan malam Jumat. Malam Jumat itu petang. Kalau kini namanya malam Sabtu. Jumat malam kini. Ini malam Jumat. Malam Jumat itu petang. Dan pergantian hari kalau dalam kalender Arab itu malam dari maghrib. Kini kok hari Sabtu atau hari Jumat, Bu? Kalau bahasa fikih kini hari Sabtu.
Kalau bahasa fikih sekarang ini hari Sabtu. Tapi kalau bahasa kalender Gregorius sekarang ini masih hari Jumat. Libur Ustaz. Yes, besok Sabtu juga. Ya. Pergantian hari itu mulainya kapan? Maghrib. Ya, berarti bila berganti hari maghrib isu apa balik. Pekumbuh full day school Hari Sabtu masih sekolah anak-anak. Ada lah ada yang enggak Bukit Tinggi lah merata. Kalau Bukit Tinggi dah merata, hari Sabtu Minggu libur. Tidak masalah. Nah, memperbanyak doa di siang dan malam Jumat. Petang malam kini. Tapi berdoa itu kapan saja tidak masalah ya. Nabi SAW katakan, fiha sa'atun la yuwafiquha abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyahu. Pada hari Jumat itu terdapat satu waktu seandainya seorang hamba muslim berdiri salat meminta kepada Allah pada waktu itu pasti Allah kasih. Tapi Nabi nak kasih tahu kapan. Pokoknya malam dan hari Jumat ada waktu mustajab doa. Jam berapa Ustaz? Jam 9 pagi, jam 2 siang, jam 8 malam. Tak tahu awak. Pokoknya ada. Makanya perbanyak saja. Ambo lagi umpamu ke ibu dulu apa? Kalau kita ndak pandai menembak supaya kanai baca caranya. Tembak banyak-banyak. Ya nak? Ndak ke kanai agak cik. Sama juga. Doa kita bisa jadi mustajab, bisa jadi tidak mustajab. Supaya mustajab gimana caranya? Banyak-banyak. Banyak doa. Selanjutnya yusannul ikthar minas salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunnahkan juga untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah fa aktsiru alayya minas salah. Sesungguhnya di antara hari terbaik bagi kalian adalah hari Jumat, maka perbanyak atasku salawat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya salawat kalian itu disampaikan kepada saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat. Banyak ke bara hitungannya Ustaz. Hitunglah banyak. Ibu ingin 100, silakan. Ingin 200, silakan. Ada pula orang bilang Ustaz, kalau dikhususkan angkanya enggak boleh. Kalau menyengaja kita 100 enggak boleh, menyengaja kita 200 enggak boleh. Ayo 101 gini. Ada orang mempermasalahkan yang kitik-kitik, Pak yo. Ya. Kalau bersalawat tuh bersalawat saja banyak-banyak, jangan dihitung-hitung benar. Ada orang yang cik itu. Yo, awak ingin menghitung supaya ada batas minimal. Apakah zikir dihitung enggak boleh? Boleh zikir itu dihitung. Zikir itu boleh dihitung. Agar kita tahu target. Misalkan kita ingin mentargetkan sekarang saya salawat 100, besok saya ingin salawat 150, contoh itu dihitung. Yang tidak boleh itu cari-cari itu tidak boleh. Ya, zikir dihitung, salawat dihitung. Perbanyak salawat di hari Jumat. Karena kita juga katakan jangan pede bisa masuk surga dengan amal. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala berikan keadilannya kepada kita, semua kita ini masuk neraka. Maka kita butuh syafaat, dan syafaat uzma, syafaat kubra itu dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah barangkali kajian kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu, bapak-bapak, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.